tinggal di rumah dukun sakti di pedalaman Kalimantan Tengah. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik akan dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah kiriman dari Om Bras, kisah favorit kita semua, kisah Rian. Wow. Nih setelah episode kemarin sangat seru ya teman-teman ya, karena apa? Rian pada akhirnya bertemu dengan Samuel, Robert dan juga Sidang. Aduh, nah di bagian terakhir episode kemarin nih, Rian yang merasa khawatir akhirnya menyusul Samuel dan juga Robert ke alam gaib. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya nih? Pastinya makin penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Lilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Melihat apa yang Rian lakukan itu, Sigit hanya bisa memegangi dadanya, berharap mereka semua akan baik-baik saja. Bagaimana kalau ternyata mereka gagal? Apakah kita semua yang ada di ruangan ini akan terkena santet? Tanya Wahyu pada Jami. Jangan berpikir begitu, tegur Jami takut. Beralih ke Rian, setelah berhasil meraga Sukma, ia pun lantas mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh dua kakak beradik itu. Dan setelah beberapa saat menyusuri tempat tersebut, ia akhirnya tiba di tempat di mana kedua kakak beradik itu berada. Saat itu, keduanya tampak sedang berhadapan dengan seorang laki-laki parubaya. Tak mengenakan baju dan hanya memakai celana hitam panjang, juga ikat kepala berwarna senada. Rian tidak mendekat. Dia hanya memperhatikan pertarungan itu dengan seksama sambil menunggu kapan mungkin bantuannya akan dibutuhkan oleh kedua kakak beradik tersebut. Pertarungan itu berlangsung begitu sengit sampai-sampai membuat angin berputar liar dan membawa dedaunan berterbangan ke segala arah. Laki-laki parubaya itu jelas bukan dukun lemah, karena setiap kali kakak beradik itu menyerang, tubuhnya selalu mampu menghindar dengan gerakan aneh yang nyaris tak masuk akal. Kadang tubuhnya tampak seperti menghilang sesaat, lalu tiba-tiba ia sudah berada di belakang lawannya. "Awas!" teriak sang adik. Berak! Sebuah hantaman keras mengenai pohon besar hingga membuat batangnya retak. Rian yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan sampai ikut menegang. Gila, gumamnya pelan. Dia bisa merasakan hawa panas memenuhi seluruh tempat tersebut. Sang kakak yang juga bertubuh kekar tampak menyeringai tipis meski lengannya sempat terkena serangan dari laki-laki parubaya itu. Namun ia seperti sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Sebaliknya matanya justru semakin tajam. "Sudah selesai?" tanyanya dingin. Dukun itu tertawa kecil. "Kalian pikir bisa membunuhku?" ucapnya dengan suara serak. Belum selesai ia bicara, sang adik tiba-tiba melompat maju sambil mengibaskan sesuatu dari tangannya. Serat! "Apa?" ujar dukun itu dengan wajah yang berubah panik. "Sekarang!" teriak sang adik. Sang kakak pun langsung bergerak. Bak! Satu pukulan telak menghantam wajah si dukun hingga tubuhnya terpental keras ke tanah. Belum sempat ia bangkit, laki-laki itu kembali mengajarnya tanpa ampun. Bak, bak, bak. Rian menelan ludah melihatnya. Brutal juga dia, gumam Rian.
Dukun itu mencoba melawan, namun setiap kali ia hendak membaca mantra untuk menyerang, si adik selalu membuatnya kesakitan. Kerjasama kedua kakak beradik itu benar-benar sangat kompak, namun juga tampak mengerikan. Tak butuh waktu lama, pertarungan itu pun akhirnya mencapai akhir. Dengan nafas memburu, dukun itu terbaring lemah di atas tanah. Tubuhnya penuh luka dan darah hitam keluar dari sudut bibirnya. Sementara itu, kedua kakak beradik tersebut berdiri menatapnya tanpa ekspresi. Rian sempat berpikir semuanya sudah selesai, namun ternyata tidak, karena si adik perlahan melangkah mendekat ke arah si dukun. Tatapannya dingin tanpa belas kasihan sedikit pun. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah benda runcing, dan saat melihat benda itu, mata si dukun langsung membelalak. Tunggu, tunggu, ucapnya lemah. Namun laki-laki itu tidak peduli. Celas, benda itu ditusukkan tepat ke dada si dukun tanpa ragu sedikit pun. Jerit kesakitan menggema di tempat itu. Tubuh si dukun langsung menegang hebat sebelum akhirnya perlahan melemas dan tidak bergerak lagi. Suasana seketika hening. Laki-laki bertubuh kekar itu benar-benar seperti tidak punya hati. Bahkan setelah lawannya tidak berdaya pun, wajahnya tetap datar seolah baru saja menghabisi seekor binatang. Sementara sang kakak hanya menghela nafas panjang sambil menatap dukun tersebut. Akhirnya selesai juga, gumam sang kakak pelan. Sementara itu, Rian masih diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun beberapa detik kemudian, mata sang kakak itu tiba-tiba bergerak pelan ke arah tempat Rian bersembunyi. Rian merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Tatapan laki-laki bertubuh kekar itu begitu tajam, seolah sejak tadi ia sudah sadar kalau ada seseorang yang mengawasi mereka. Rian refleks mundur setengah langkah, namun terlambat. Keluar. Suara itu terdengar dingin. Rian terdiam beberapa saat sebelum akhirnya perlahan keluar dari persembunyiannya. Angin malam masih berputar pelan. Di sekitaran tempat itu, aroma aneh bercampur bau darah terasa begitu kuat. Sang adik langsung memasang wajah tidak senang saat melihat Rian. "Kenapa kau kesini?" tanyanya tajam. Aku khawatir kalian terluka. Maka dari itu, aku ingin datang ikut membantu." Si kakak tersenyum kecil. "Kulihat kondisimu belum pulih. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantu kami?" tanyanya lagi. Kalian sudah menolong teman kami, dan aku, meskipun kondisiku lemah, juga tidak sehebat kalian. Tapi aku akan melakukan apapun untuk membantu kalian jika memang bantuanku dibutuhkan, jawab Rian. Si kakak berjalan mendekat ke arah Rian, lalu meletakkan tangannya di bawah Rian. "Kau cukup hebat, karena dengan kemampuanmu itu berani untuk membantu orang lain. Tapi sayang, orang yang kau bantu tidak layak untuk kau bantu sampai mempertaruhkan nyawa seperti itu. Untung waktu itu aku tidak sampai membunuhmu, karena jujur saja, saat melihatmu, aku tahu kau itu orang baik. Maka dari itu aku tidak membunuhmu," ujar laki-laki tersebut dengan tatapan tajamnya yang terasa menusuk. Alis Rian langsung berkerut. Apa maksudmu dengan waktu itu? Apa jangan-jangan kau dukun yang menyerangku saat itu, saat aku mencoba mengobati teman kerjaku? Tanya Rian terbata-bata. Laki-laki itu tertawa pelan, lalu kemudian mengangguk. "Ya, memang akulah orangnya," katanya tenang. Rian langsung terdiam dan dadanya seketika terasa sesak mendengar pengakuan itu. "Apa?" gumam lirih. Seketika, bayangan saat dirinya hampir mati karena serangan gaib itu kembali terlintas di kepalanya. Sang adik langsung melangkah maju seolah bersiap kalau-kalau Rian tiba-tiba menyerang kakaknya. Namun Rian hanya menatap dukun berwajah tampan itu dengan perasaan campur aduk. "Kalau memang kau pelakunya,
Kenapa sekarang malah membantu kami? Tanya Rian pelan. Laki-laki itu tersenyum tipis. Karena targetku sejak awal bukan dirimu. Lagi pula, teman yang kau bawa ke rumahku itu orang yang sangat baik. Tidak ada alasan untuk tidak membantunya. Jawab laki-laki itu santai. Saat kau hampir mati di tanganku, itu murni hanya karena kau berada di tempat yang salah, bukan karena aku ada dendam padamu. Lagi pula, kita tidak saling kenal. Aku tidak punya masalah pribadi denganmu. Ujar laki-laki itu kembali melanjutkan. Suasana kembali hening. Sebagai permintaan maafku, aku akan mengobatimu. Kata laki-laki itu lagi. Tidak. Tidak usah, aku baik-baik saja. Dasar kelas kepala. Sudah biarkan saja. Tidak usah menawarkan bantuan pada orang yang mudah dendam seperti dia. Ujar si adik terdengar ketus. Aku tidak punya dendam padanya. Karena seperti yang dikatakannya, kami tidak punya masalah pribadi. Aku pun kalau sejak awal tahu Arnil kelakuannya seperti binatang, aku juga tidak akan membuatnya berobat sampai ke kampung. Jawab Rian, tak terima disebut pendendam karena memang ia merasa tidak ada dendam pada orang itu meskipun ia sempat kaget. Ewet, ujar si adik seraya berjalan lebih dulu tanpa sedikit pun memperdulikan perkataan Rian barusan. Si kakak hanya menatap punggung adiknya yang berjalan menjauh itu sambil menggeleng pelan. Sepertinya dia sudah sangat hafal dengan sifat adiknya yang memang kasar pada siapapun itu. Sementara Rian masih berdiri diam di tempatnya. Kau masih ingin berdiri di situ sampai pagi? Tanya si kakak tiba-tiba. Rian tersadar dari lamunannya. Laki-laki itu tersenyum tipis lalu menepuk pelan bau Rian. Tugas kami di sini sudah selesai. Ayo pulang, ajaknya. Rian sedikit terdiam saat merasakan tepukan itu, namun setelahnya cepat-cepat ia mengangguk. Mereka pun akhirnya berjalan beriringan. Sang adik berjalan paling depan tanpa menoleh sedikit pun, sedangkan si kakak berjalan di samping Rian. Beberapa kali Rian melirik laki-laki itu diam-diam. Semakin diperhatikan, wajahnya memang terlihat tenang dan juga tampan. Sulit dipercaya kalau orang setenang itu bisa berubah begitu mengerikan saat bertarung tadi. Ada yang ingin kau tanyakan? Tanya si kakak tanpa menoleh. Rian langsung salah tingkah. Tidak. Laki-laki itu terkekeh kecil. Kau terlalu mudah dibaca. Rian hanya tersenyum canggung. Beberapa saat mereka kembali berjalan dalam diam. Sampai akhirnya Rian memberanikan diri bertanya pelan. Apa yang kau lakukan pada orang yang menyuruh dukun itu? Apa yang mereka tanam? Maka itulah yang harus mereka tuai. Jawab si kakak. Sang adik yang sejak tadi diam akhirnya berhenti berjalan. Dia menoleh sekilas ke arah Rian. Setelah ini, jangan ikut campur lagi dalam urusan kami. Apa yang kau miliki itu tidak lebih dari seujung kuku kami. Kami bisa saja membunuhmu dalam hitungan detik jika kami mau, kata si adik. Dan setelah mengatakan itu, ia kembali berjalan lebih dulu. Rian terdiam mendengar ucapan tersebut. Namun, sebelum ia sempat menjawab, si kakak kembali menepuk baunya pelan. Jangan dipikirkan. Dia memang bicara seperti itu pada semua orang. Rian tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa kalau mungkin saja mereka sebenarnya bukanlah orang jahat. Perlahan-lahan, Rian membuka matanya. Sigit tampak memperhatikannya dengan wajah yang tegang. Yan, kau baik-baik saja? Tanya Sigit khawatir. Ya, aku baik-baik saja, jawab Rian. Bantuan kami tidak gratis, ujar si adik dengan tiba-tiba, membuat semua orang langsung menoleh ke arahnya. Jami dan temannya tampak saling berpandangan, lalu sama-sama menganggukkan kepala. Berapa ya? Tanya Jami. Harga untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Kalian sanggup memberi berapa? Ujar si adik balik bertanya. Wajahnya tetap terlihat ketus dan dingin, sama sekali tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Jami menelan ludahnya. Lalu dengan hati-hati ia menyebutkan nominal yang sanggup mereka keluarkan. Baik, tidak buruk juga, jawab si adik setelah terdiam beberapa saat.
Jami dan temannya itu pun langsung mengeluarkan uang mereka dan menyerahkan uang tersebut pada si adik. Sementara itu, si kakak tampak mendekati Rian. "Ini tidak perlu kau bayar. Anggap saja sebagai permintaan maaf dariku," kata si kakak seraya mulai menempelkan tangannya di tengah punggung Rian. Lalu, laki-laki itu pun mulai merapal mantra. Dan entah kenapa, semakin lama Rian merasa ada hawa panas yang menjalar ke punggungnya dari tangan laki-laki itu. Beberapa kali, Rian menggerakkan badannya karena rasa yang benar-benar tidak nyaman itu. Namun, si kakak tetap tak melepaskan tangannya dari punggung Rian. Hingga akhirnya, Rian merasakan mual yang begitu hebat sampai-sampai ia tak sanggup menahannya dan segera bangkit berlari keluar rumah untuk muntah. Di teras, Rian benar-benar muntah hebat sampai tubuhnya gemetar. Cairan hitam pekat bercampur lendir keluar dari mulutnya dengan bau anyir yang begitu menyengat. Sigit yang melihat itu langsung panik dan buru-buru menghampiri Rian. "Rian!" Namun, sebelum Sigit sempat memegangnya, si kakak langsung berkata, "Jangan disentuh dulu, biarkan saja," katanya dingin. Sigit langsung menoleh kesal. "Temanku muntah darah seperti itu, malah dilarang untuk dibantu. Aku cuma ingin membantu temanku," kata Sigit. "Dia akan baik-baik saja, tidak akan mati dia," kata si adik tiba-tiba. Rian masih terbatuk hebat sambil memegangi dadanya. Bro, sesuatu tiba-tiba jatuh ke lantai teras. Semua orang langsung terdiam di lantai. Tampak segumpal benda hitam menyerupai akar kecil bercampur rambut dan cairan kental yang terus bergerak pelan seperti cacing hidup. Wajah Wahyu langsung pucat. Itu apa itu? Gumam takut." "Itulah yang bersarang di dalam tubuhnya," jawab si kakak dengan suara yang sangat tenang. Sigit refleks mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri. "Jadi selama ini benda itu ada di dalam tubuh Rian? Sejak kapan seperti itu?" Laki-laki itu mengangguk pelan. "Sejak dia berusaha mengobati orang bejat itu," jawab laki-laki tersebut dengan enteng. Rian menatap benda hitam itu dengan nafas memburu. Dan anehnya, setelah benda itu keluar, ia mendadak merasakan hawa dingin yang membuat tubuhnya merinding. Suasana mendadak hening. Rian masih duduk lemas di lantai sambil mengatur nafasnya. Namun aneh, dadanya kini terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. "Kondisimu akan membaik besok pagi," ujar si kakak sambil berdiri. Rian mengangkat wajahnya pelan. "Terima kasih," ucap Rian. "Robert, namaku Robert," ujar laki-laki itu memperkenalkan diri. "Terima kasih Robert," ucap Rian lagi. Laki-laki itu mengangguk. Kemudian terlihat ia tampak mendekati Mehmet. "Dia juga akan membaik," kata lelaki bernama Robert itu. Berapa lama dia akan sembuh?" "Kurang dari 40 hari." Jami dan temannya itu lantas menghela nafas lega. Berarti besok dia sudah bisa dibawa pulang?" tanya Jami. "Bisa. Tapi apa kalian tidak lelah bolak-balik membawanya? Kalian ini bekerja di tambang emas, bukan?" "Kok kamu bisa tahu sih?" tanya Sigit tanpa sadar. Robert tersenyum tipis mendengar pertanyaan Sigit itu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, sang adik lebih dulu mendengus pelan. "Sejak kalian melewati pintu rumah kami, tidak ada satupun dari kalian yang luput dari pengetahuan kami," ujarnya datar. Mendengar itu, Sigit langsung refleks membelalakan mata. Rumah itu langsung terasa sunyi setelah ucapan laki-laki bertubuh kekar itu terdengar. Sigit menelan ludah. Menurutnya, orang-orang di rumah itu benar-benar mengerikan. Keesokan harinya, terlihat Sigit dan yang lainnya sudah bersiap-siap untuk pulang. "Rian, kau di sini saja ya, temani Mehmet. Lagi pula kondisimu juga tidak memungkinkan untuk pulang," kata Wahyu. "Iya Yan, kami minta tolong temani si Mehmet. Kami tidak bisa lama-lama di sini Yan, kerjaan menumpuk. Kalau anggota yang kerjanya sedikit, maka hasilnya juga sedikit," kata Jami menambahkan. "Kenapa kalian seperti itu? Mehmet itu teman kalian, teman satu tim kalian," ujar Yan. "Memang benar Yan, tapi
Kami juga harus memikirkan pekerjaan. Kalau kami semua tinggal di sini, lalu siapa yang akan bekerja untuk menafkahi keluarga kami? Jawab Jami pelan. Rian menghela nafas panjang. Tapi kenapa harus aku? Aku juga punya keluarga yang harus kunafkahi. Tapi kondisimu kan belum benar-benar sehat setelah semalam, Yan. Dan kalaupun kau kembali ke tambang, kau tidak mungkin ikut kerja dalam keadaan seperti sekarang. Lagi pula Mehmet pasti lebih nyaman kalau ada orang yang dikenalnya. Jawab Jami. Rian tampak tidak setuju. Aku juga punya kerjaan dan keluarga yang harus dinafkahi. Orang yang menjemput Rian sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Yan, kami janji akan mengumpulkan sedikit uang kami untuk diberikan padamu untuk mengganti waktumu selama di sini. Dan selain itu, Mehmet kondisinya juga belum stabil. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu bagaimana? Kami juga takut meninggalkan dia sendirian di rumah orang yang bahkan baru kita kenal. Ucapan itu membuat Rian terdiam sejenak. Sementara di sudut ruangan, sang adik hanya mendengus kecil sambil menjilangkan tangan di dada. Kalau memang kau takut, bawa saja teman kalian itu keluar dari rumah kami, ujarnya dingin. Wahyu langsung menggeleng cepat. Bukan begitu maksud kami. Sudah, Robert memotong pelan. Kalian memang tidak perlu semuanya tinggal di sini. Satu orang saja cukup. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Rian. Rian refleks memijat pelipis pelan. Kalian ini benar-benar, gumamnya kesal. Jamil langsung mendekat sambil menepuk bau Rian. Kami minta tolong ya, Yan. Iya, Yan, sambung orang yang menjemput Rian. Sang adik yang melihat itu malah terkekeh sinis. Temanmu ini pintar juga. Semua beban dilemparkan padamu. Jangan begitu, protes Jami pelan. Tapi memang benar begitu kan? Balas laki-laki itu datar. Suasana langsung terasa canggung. Rian menatap satu persatu wajah teman-temannya. Semuanya terlihat benar-benar berharap padanya. Bahkan Jami sampai menyatukan kedua tangan seperti memohon. Tolong ya, Yan. Rian memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Kalian benar-benar merepotkan, ujar Rian. Mendengar itu wajah Jami langsung berbinar. Berarti kau mau ya, Yan? Aku belum bilang iya, tapi kan juga belum bilang tidak, saut Jami cepat. Rian langsung menatap sinis pada mereka. Sementara itu, Robert hanya memperhatikan semua itu sambil tersenyum tipis. Setelah Rian setuju, teman-temannya pun kemudian pergi dari rumah tersebut. Rian duduk di teras, menatap beberapa ekor ayam hitam yang berkeliaran bebas di halaman rumah itu. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki. Robert keluar, membawa 2 gelas kopi dan meletakkan satu untuk Rian. Kau suka kopi? Ya, jawab Rian pelan. Bagaimana kabar Mang Yansa? Tanya Robert tiba-tiba. Rian langsung menoleh, alisnya juga terlihat berkerut. Kau kenal amangku? Tanya Rian. Robert terkekeh. Orang tua itu pernah menggagalkan santet yang kau kirim. Tapi itu sudah lumayan lama. Aku tidak dendam, hanya sedikit kesal saja, jawab Robert seraya menyeruput kopinya. Rian menghela nafas panjang setelah mengalihkan pandangannya dari Robert. Apa kau ingin meluapkan kekesalanmu padanya? Tanya Rian. Tidak, karena waktu itu dia memang berada di posisi yang benar. Kau kira kau orang baik yang hanya menyantet orang jahat. Tapi dari perkataanmu barusan, kurasa penilaianku itu tidak sepenuhnya benar, ujar Rian. Ya itu terserah pada penilaianmu. Aku pun tidak pernah mengaku bahwa aku ini orang baik. Kau berhak menilai segala sesuatu dari sudut pandangmu sendiri. Dan aku tidak perlu marah atau menyangkal penilaianmu terhadapku. Karena bagaimanapun cara kita bersikap, itu tidak akan mampu mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Mereka yang tidak suka akan tetap mencari alasan untuk membenci. Tidak peduli sesempurna apapun kita. Begitu pula dengan mereka yang menyukai kita. Mereka tidak membutuhkan alasan untuk tetap menyukai kita. Tak peduli seburuk apapun diri kita, kata Robert. Rian terdiam cukup lama setelah mendengar perkataan Robert itu. Angin pagi berembus pelan melewati halaman rumah kayu tersebut.
Sementara suara ayam berkokok samar terdengar dari kejauhan. Rian menyeruput sedikit kopinya sebelum akhirnya kembali bicara. Tapi tetap saja, mengirim santet pada orang lain itu salah, ujarnya pelan. Robert tersenyum tipis. Benar, jawabnya santai. Rian sedikit terkejut karena laki-laki itu mengakuinya begitu saja. Kalau kau tahu itu salah, kenapa kau tetap melakukannya? Robert tak langsung menjawab. Ia menatap halaman rumah beberapa saat sebelum akhirnya berucap pelan. Karena dunia tidak selalu berjalan dengan cara yang bersih. Terkadang kita harus berani berkorban untuk melakukan hal-hal yang kotor demi bisa memberikan keadilan pada orang yang tidak pernah mendapatkannya. Rian mengernyit. Apa maksudmu? Kau kerja di tambang kan? Tanya Robert balik. Rian mengangguk pelan. Sedikit banyak ya, kau pasti pernah bertemu orang-orang jahat. Orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang membuat orang kecil menderita demi keuntungan mereka sendiri. Rian terdiam. Ingatannya kembali melayang pada pelaku pencurian yang menggunakan ilmu halimunan untuk mencuri uang dan emas milik kelompok penambang. Tapi itu tentu tak seberapa, bukan? Di luar sana jauh lebih banyak lagi manusia yang terlihat baik di depan umum. Bahkan ada juga yang berusaha menyembunyikan kejahatannya dengan hal yang tidak terduga. Lanjut Robert. Mereka diam-diam menghancurkan hidup orang lain tanpa rasa bersalah. Tatapan laki-laki itu perlahan berubah dingin. Dan terkadang hukum biasa tidak mampu menyentuh mereka. Dan disitulah kami akan bertindak. Suasana kembali hening. Rian tak tahu harus menjawab apa, karena sebenarnya ia sendiri sadar kalau perkataan Robert ada benarnya. Tidak lama kemudian, si adik keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang. Laki-laki bertubuh kekar itu melirik Rian sekilas. Yang terlalu dekat dengan kakakku. Wajahnya memang terlihat tenang. Tapi dia lebih berbahaya daripada yang kau kira. Ya, aku tahu, jawab Rian spontan. Mendengar jawaban itu, Robert malah tertawa pelan. Sementara sang adik hanya mendengus. Sebelum berjalan menuju belakang rumah, Rian memperhatikan kepergian laki-laki itu beberapa saat. Siapa namanya? Tanya Rian akhirnya. Adikmu. Robert tampak diam sejenak sebelum menjawab. Samuel. Dia memang selalu seperti itu. Tidak juga. Dulu saat masih kecil, dia sangat manis dan penurut. Rian tersenyum kecil. Lalu kenapa sekarang dia jadi galak sekali? Tidak. Dia tidak galak. Dia hanya tidak suka manusia. Saut Robert santai. Rian hampir tersedak mendengar jawaban itu. Lalu dia sendiri apa? Kucing. Robert kembali tertawa kecil. Namun belum sempat mereka melanjutkan obrolan santai itu, tiba-tiba pemuda yang sejak awal kedatangan Rian dan kawan-kawan bersikap ramah itu pun muncul. Bet, Samuel mana Bet? Tanya pemuda tersebut. Kenapa memang Adang? Ada yang ingin kutanyakan Bet, jawab pemuda itu. Dia ke belakang. Oh iya, kata pemuda itu, kemudian berlari menuju ke arah Samuel berjalan tadi. Kalau dia namanya Sidang, dia lebih lama ikut bersamaku, tapi dia lebih dekat dengan adikku sekarang, kata Robert memberitahu sebelum Rian bertanya. Dia tidak bekerja. Sempat bekerja di perusahaan catering, tapi kemudian dijemput adikku, disuruh berhenti. Katanya rumah sepi kalau tidak ada dia. Rian tersenyum kecil. Harusnya kalian menikah supaya tidak lagi kesepian, celetuk Rian. Harusnya memang begitu, jawab Robert. Kau sendiri sudah punya istri? Sudah, tapi istri dan anakku kini sudah di surga, jawab Rian. Ning. Robert menghela nafas panjang. Tidak usah merasa tidak enak begitu. Aku tidak apa-apa, kata Rian. Robert mengangguk. Tapi sepertinya ada seorang perempuan yang sedang menunggumu. Dia cantik dan sangat baik terhadap ibumu. Perempuan baik seperti ini tidak seharusnya aku gantung, kata Robert. Tiba-tiba Rian menoleh ke arah Robert. Mata lelaki itu tampak terpejam. Aku tahu kau hebat membaca masalah orang, tapi sudahlah, jangan membaca masalahku. Kau juga tidak tahu apa yang kurasakan, kata Rian.
kau belum sepenuhnya melupakan seseorang kan? Oleh karena itu, kau kesulitan untuk membuka hati. Benar kan? Dan lagi, selama ini kau hanya fokus untuk mencari sosok orang itu di dalam diri perempuan lainnya. Kalau seperti itu, sampai mati pun kau tidak akan pernah menemukannya. Ujar Robert lagi. Rian terdiam cukup lama. Sampai akhirnya dari arah jalan setapak yang mengarah ke rumah itu muncul dua orang yang sama sekali tidak Rian kenali. Siapa itu? Tanya Rian. Tamuku, jawab Robert santai seolah sudah tahu akan kedatangan orang-orang itu. Oh, tamumu, ucap Rian seraya mengangguk. Kedua orang itu akhirnya tiba tepat di depan rumah Robert tersebut. Salah satunya laki-laki berusia sekitar 40 tahunan dengan kemeja rapi dan wajah penuh kelelahan, tampak memperhatikan rumah itu beberapa saat sebelum akhirnya bertanya pelan. Maaf, apa benar ini rumah Robert? Rian refleks menoleh ke arah Robert, sementara laki-laki bernama Robert itu hanya tersenyum tipis sambil meletakkan cangkir kopinya. Ya, jawabnya dengan sangat tenang. Akulah Robert. Kedua tamu itu langsung saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya tersenyum lega. Syukurlah, gumam salah satu dari mereka. Robert berdiri perlahan. Masuklah, ujar Robert mempersilahkan kedua orang itu untuk masuk ke dalam rumah. Bersama dengan itu, Samuel dan Sidang juga tampak berjalan menaiki teras rumah dengan santai, sementara Rian juga ikut masuk sambil memperhatikan mereka diam-diam. Begitu duduk, suasana sempat hening beberapa saat dan terlihat tamu yang lebih tua tampak ragu untuk memulai pembicaraan. Namun akhirnya dia menghela nafas panjang. Kami datang ingin meminta bantuanmu. Robert mengangguk namun tetap diam sambil menunggu laki-laki itu melanjutkan. Kami sedang bersaing dalam pemilihan kepala desa. Ucap laki-laki itu pelan. Rian langsung memperhatikan mereka lebih serius. Lawan kami adalah kepala desa yang lama. Dia pernah menjabat sebelumnya. Ujar laki-laki itu, wajahnya perlahan-lahan berubah kesal. Dukungannya sangat kuat. Dia juga membagikan uang ke warga. Serangan fajar di mana-mana. Temannya pun ikut melanjutkan. Bukan cuma uang. Banyak warga dijanjikan pekerjaan, bantuan, bahkan sembako setiap bulan kalau dia terpilih lagi. Samuel yang mendengar itu langsung terkekeh pelan. Siapa yang masih percaya dengan janji-janji manis seperti itu? Gumamnya sinis. Laki-laki itu menghela nafas panjang lalu kembali melanjutkan. Padahal selama dia menjabat dulu, desa kami benar-benar hancur. Lanjutnya dengan tatapan yang mulai memerah karena menahan emosi. Uang bantuan pemerintah masuk ke kantong sendiri. Jalanan desa dibiarkan rusak bertahun-tahun tidak diperbaiki. Bahkan orang-orang yang kerja di kantor desa pun semuanya dari keluarganya sendiri. Korupsi? Gumam Rian pelan. Laki-laki itu mengangguk cepat. Bukan cuma itu. Bantuan untuk warga miskin juga dipotong. Tapi warga juga tidak punya pilihan. Karena uang yang dibagikan sebagai serangan fajar terlalu besar. Tanya Robert tenang. Laki-laki itu mengangguk. Ya, suasana kembali hening. Orang yang hidupnya serba kekurangan akan selalu kalah melawan isi perut mereka sendiri. Ya, itu bukan salah mereka jika hanya memikirkan untuk hari ini ketimbang untuk jangka panjang. Ujar Samuel dingin. Ucapan itu membuat kedua tamu tersebut terdiam. Lalu laki-laki tadi kembali bicara dengan suara lebih pelan. Kami sebenarnya ingin mengubah desa jadi lebih baik. Tapi kami kalah uang, sambung temannya lirik. Ya, kami tidak punya modal untuk membagikan serangan fajar seperti dia. Karena itulah kami datang kemari. Rian terlihat mulai merasa tidak nyaman mendengar arah pembicaraan mereka. Ia sudah bisa menebak tujuan mereka itu mau apa. Hingga akhirnya orang itu pun berbicara. Kami ingin orang itu disingkirkan. Kalimat itu membuat rumah kembali sunyi. Rian refleks menoleh ke arah Robert. Namun anehnya, wajah laki-laki itu tetap tenang, seolah sudah menduga permintaan seperti itu. Disingkirkan bagaimana? Tanya Robert santai.
Kedua tamu itu saling pandang sesaat, lalu salah satu dari mereka berucap pelan, "Kami ingin dia tidak bisa ikut lagi pemilihan itu." Rian langsung menghela nafas, berbeda dengan Samuel yang langsung tertawa kecil, membuat kedua tamu itu langsung terlihat gugup. Kami tidak ingin sampai membunuh," ucap salah satu dari mereka dengan cepat. Samuel tersenyum miring. Tapi kalau dia mati juga, kalian tidak keberatan. Benar begitu kan? Tanya Samuel. Laki-laki itu langsung terdiam. Dan diamnya itu sudah cukup menjadi jawaban. "Apa kalian yakin?" kata Robert dengan suara pelan. "Maksudku, jika setelah orang itu jatuh, kalian tidak akan berubah menjadi manusia yang sama seperti dia?" lanjut Robert. Kedua tamu itu tampak terdiam cukup lama mendengar pertanyaan tersebut, sampai akhirnya laki-laki yang lebih tua menggeleng pelan. "Saya tidak berani menjamin kalau diri saya adalah orang yang suci," katanya jujur. "Tapi saya sudah muak melihat desa kami rusak. Dan sekarang saya hanya ingin memperbaiki kerusakan itu," lanjutnya lagi. Tatapan matanya terlihat serius. "Kalau bukan kami yang bergerak, lalu siapa lagi? Orang-orang di desa tidak ada yang berani mencalonkan diri melawan mereka, karena pasti akan dimusuhi keluarga besarnya dan akan selalu dikebelakangkan dalam hal bantuan dan lain-lain." Samuel mendengus kecil. "Aku benar-benar jijik dengan oknum pejabat kotor seperti itu. Mereka pantas disiksa menjelang kematian," ujar Samuel datar. Rian melirik Samuel sekilas. Anehnya, meski terdengar sinis, perkataan laki-laki bertubuh kekar itu terasa seperti pembelaan terhadap orang-orang miskin yang jadi korban dari oknum-oknum seperti itu. Robert akhirnya menghela nafas pelan. "Nama kepala desa itu siapa? Apa kalian punya fotonya?" tanya Robert kemudian. Kedua tamu itu langsung menegang sesaat sebelum akhirnya menyebutkan nama orang tersebut. Salah satu dari mereka segera merogoh tas kecil yang dibawanya. Tangannya tampak sedikit gemetar saat mengeluarkan sebuah foto. Dan kemudian, dengan ragu ia menyerahkan foto itu kepada Robert. Rian ikut melirik sekilas. Di dalam foto itu terlihat seorang laki-laki bertubuh agak gemuk, perutnya buncit, berkumis tebal, dengan senyum lebar yang justru terasa licik di mata Rian. Robert menerima foto itu tanpa bicara. Tatapannya diam memperhatikan wajah laki-laki dalam foto tersebut selama beberapa detik. Lalu perlahan, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Setelah ia menyerahkan foto tersebut pada Samuel, yang segera mengambilnya sambil menatap foto itu cukup lama. Dia juga punya dukun yang melindunginya, ujar Samuel. Kalimat itu membuat kedua tamu tersebut langsung menegang. "Jadi, apa itu artinya sulit?" tanya salah satu dari mereka gugup. Samuel pala terkekeh kecil. "Sulit? Sulit dari mana?" "Tidak," katanya dingin. Tatapan matanya pelan terangkat menatap kedua tamu tersebut. "Biar aku saja yang kerjakan," ujar Samuel. Suasana mendadak terasa lebih berat. Rian bisa merasakan hawa aneh yang muncul begitu Samuel mengatakan kalimat itu. "Tapi aku minta 20 juta," ujar Samuel tanpa ekspresi. Kedua tamu itu saling pandang. Nominal itu jelas besar bagi mereka, namun beberapa detik kemudian salah satu dari mereka mengangguk pelan. "Tidak apa-apa," katanya. Temannya langsung menoleh. "Daripada uang 20 juta itu kita habiskan untuk serangan fajar dan tetap kalah dari mereka," lanjut laki-laki itu pelan. "Lebih baik kita gunakan untuk jalan ini saja." Tatapannya perlahan berubah penuh tekad. "Demi warga." Calon kepala desa itu pun akhirnya ikut mengangguk setuju. "Ya, kami siap," katanya lirih. Samuel tersenyum tipis mendengar jawaban itu. Namun, meski begitu, senyum laki-laki bertubuh kekar itu justru terasa mengerikan. "Bagus," ujarnya pendek. Sementara itu, Rian hanya diam memperhatikan semuanya. Dia paham alasan kedua orang tersebut datang. Dia juga tahu kalau kepala desa korup seperti itu memang pantas dihukum. Namun tetap saja,
Melihat seseorang menyewa ilmu hitam demi menjatuhkan lawan politik terasa cukup salah di mata Rian. Robert yang sejak tadi diam akhirnya bersandar santai sambil memejamkan mata. "Kalian pulang saja dulu dan tunggu hasilnya," kata Robert dengan tenang. "Kami akan mulai malam ini juga." Kedua tamu itu tampak lega. Mereka buru-buru berdiri lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum akhirnya pamit keluar rumah. Dan setelah suara langkah mereka menghilang dari halaman, suasana rumah pun mendadak berubah sunyi. Rian akhirnya menoleh ke arah Samuel dan Robert. "Jadi kalian benar-benar akan melakukannya?" tanya Rian pelan. Samuel menatap Rian datar. "Menurutmu?" balasnya. Rian menghela nafas panjang. "Bagaimanapun juga, ini terlalu jahat. Nyawa manusia itu bukan mainan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Bukankah seharusnya cukup dengan dilaporkan saja ke pihak yang berwajib?" ujar Rian. Samuel langsung tertawa kecil, namun tawa itu sama sekali tidak terdengar hangat. "Dilaporkan," ulang Samuel sinis. "Kau pikir orang seperti dia bisa jatuh? Hanya dengan dilaporkan ke polisi?" Rian terdiam. Samuel berjalan mendekat sambil menatap Rian dengan tajam. "Orang miskin tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menerima. Dan menerima seperti apapun bentuk perlakuan orang-orang pada mereka," ujar Samuel dingin. "Dan kau tahu, orang-orang kaya bisa membeli hukum sesuka hati. Ya, tapi bukan berarti kalian berhak menyantet orang. Itu sama saja jahatnya," balas Rian pelan. Samuel tersenyum miring. "Lalu, menurutmu apa yang harus kami lakukan, Kami dibayar untuk melakukan sesuatu yang kami sukai, yaitu menumpas sampah masyarakat seperti itu. Apa hakmu menilai kami jahat? Setidaknya, kami tidak pernah tutup mata jika bertemu orang-orang miskin di luar sana," ujar Samuel seraya menunjuk keluar rumah. "Setiap hari, orang-orang miskin di luar sana berjuang menahan lapar, ketakutan, dan juga ancaman. Tapi, apakah ada yang peduli dengan mereka? Tidak ada," ujar Samuel melanjutkan dengan penuh emosi. "Kau tahu, kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat miskin, itu semua juga cara membunuh manusia. Dan saat ada yang peduli dengan hal itu, kau dengan tidak tahu dirinya menyebut kami jahat." Suasana kembali hening. Rian tidak mampu langsung membalas ucapan itu, karena sebagian dari dirinya sadar ucapan Samuel memang tidak salah, semuanya benar. Hanya saja keadilan itu akan ditegakkan dengan cara yang salah, dan itulah masalahnya. Robert yang sedari tadi diam akhirnya buka suara. "Sam," panggilnya pelan. Samuel menoleh dengan nafas yang masih memburu karena emosi. "Jangan terlalu kasar pada tamu kita, Sam." Samuel mendengus kecil lalu berbalik untuk menuju ke dapur. "Suka atau tidak," gumamnya sebelum pergi, "yang pasti sampah-sampah masyarakat seperti itu harus disingkirkan dari dunia ini," ujar Samuel lalu berjalan ke arah dapur. "Kau tidak seharusnya membahas masalah itu padanya, karena dia benar-benar membenci oknum korup seperti itu. Dia akan sangat bernafsu jika korbannya adalah oknum-oknum pejabat korup. Dia adikku, tapi aku tidak bisa mengendalikannya," ujar Robert. Mendengar itu, Rian hanya menghela nafas panjang. Robert menatap ke arah dapur beberapa saat. Setelah Samuel pergi, suara dentingan kelas terdengar samar dari dalam sana. Sementara Rian masih duduk diam dengan pikiran yang benar-benar terasa sangat penuh. Entah kenapa, semakin lama berada di rumah itu, semakin sulit baginya menilai siapa sebenarnya dua kakak beradik tersebut. Mereka jelas melakukan hal yang salah, namun di sisi lain, Rian juga melihat kebaikan yang mereka lakukan. Dunia memang tidak sesederhana hitam dan putih, Rian, ujar Robert pelan. Rian menunduk diam. Kadang ada orang baik yang lebih memilih melakukan hal buruk demi melindungi sesuatu. Dan terkadang ada pula orang yang terlihat baik tapi justru melakukan hal yang paling busuk di belakang. Lanjut Robert tenang. Rian tidak menjawab, karena semakin lama ia mengenal dua kakak beradik itu, semakin dia sadar
kalau semuanya memang tidak sesederhana yang ia pikirkan. Hening beberapa saat. Lalu tiba-tiba Samuel kembali keluar dari dapur sambil membawa segelas kopi hitam. Wajahnya sudah jauh lebih tenang dibandingkan tadi, namun sorot matanya tetap dingin seperti sebelum-sebelumnya. "Bersikap baiklah selama kau di sini, dan jangan pernah mencampuri urusan kami," ujar Samuel. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya berkata seperti tadi. Kau benar. Terkadang seseorang harus diberi sedikit pelajaran lebih keras dulu, agar mereka mengerti bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Karena tidak semua orang bisa memahami kebaikan hanya dengan kata-kata lembut, ujar Ian. Samuel mengangguk. Tapi meskipun begitu, jangan berharap kau bisa dekat denganku, ujarnya sinis. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian kali ini, keren-keren banget ya. Pada akhirnya Rian bertemu dengan Robert, Samuel, dan juga Sidang, dan di sini bagaimana ternyata Robert masih mengenal Rian nih. Nah, kenalnya dari mana sih waktu dia nolong Arnil? Mereka bertemunya di alam gaib, teman-teman, dan waktu itu sebenarnya gampang banget tuh Robert ngelarinnya. Tapi di situ Robert memilih untuk tidak melakukan atau menjatuh ke tangan kepada Rian ya, karena dia mengetahui bahwasanya Rian ini orang baik. Dan tanpa disangka-sangka di sini juga Robert kenal sama Amang Yansah nih. Nah, ini teman-teman masih ingat nggak Amang Yansah? Ini kalau nggak salah ya saya ya, Amang Yansah ini adalah ayah dari Om Ras. Ini kalau saya nggak salah nih ya, Om Ras, kalau salah saya dikoreksi ya. Kalau seingat saya, memang Amang Yansah ini adalah ayah dari Om Ras yang mana di kisah-kisah sebelumnya pernah saya bawakan. Nah, berarti kan jelas dong bahwa Rian ini adalah saudara dari atau sepupu dari Om Ras. Ternyata Robert juga mengenal Amang Yansah, tapi bukan berkenal baik ya. Ternyata dulu pernah bertarung di alam gaib tuh, dan Robert saat itu kalah ya, karena Robert masih muda mungkin atau masih kecil. Intinya belum sesakti sekarang ya. Dan di situ Robert nggak dendam. Dia juga mengetahui bahwasanya Amang Yansah ini orang baik. Nah, di sini juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak, pertanyaan atau banyak yang bilang, ini kok nggak sama sih ceritanya sama Robert nih. Maksudnya Robertnya kan lagi di Malaysia nih, kok Riana ketemu Robert. Jadi begini teman-teman, kisah Rian ini sudah di depan kisah Robert. Jadi pertemuan antara Robert dan Rian ini terjadi setelah Robert, Samuel, dan Sidang kembali dari tanah Malaysia. Tapi kan nggak mungkin dong kalau misalkan uploadnya harus nunggu jauh ketika Robert sudah kembali ke Indonesia lagi, ke tanah Kalimantan lagi. Jadi ya memang kenyataan seperti ini teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih apabila mungkin ada yang merasa nggak pas nih gini. Jadi apa yang dibawakan di kisah Robert itu adalah sebelum yang terjadi di kisah Rian. Begitu ya teman-teman ya, mungkin penjelasan dari saya. By the way, keren pakai banget kisahnya, saya suka banget. Dan di sini Rian masih menginap di rumah Robert untuk beristirahat beberapa hari ke depan. Terima kasih banyak Om Ras, ditunggu lagi untuk kisah Rian selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.